Pace bene, masih di mea culpa. Terangilah mataku, agar aku jangan tertidur dalam maut. Jangan sampai musuhku berkata, dia telah kukalahkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang maha tinggi dan penuh kemuliaan, terangilah kegelapan hati kami. Berilah kami iman yang benar, pengharapan yang teguh dan kasih yang sempurna. Berilah kami ya Tuhan perasaan yang peka dan budi yang cerah, agar kami mampu melaksanakan perintah-Mu yang kudus dan yang tidak akan menyesatkan. Amin. Bacaan dari Injil Matius. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Oh, demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, di bagian awal bacaan Injil ini, kata-kata Yesus kita temukan. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, mengajar dan dengarkanlah pengajaran itu. Tetapi jangan tiru perbuatannya, sebab mereka berkata tetapi tidak melakukan. Yesus ingin supaya kata-kata yang baik, anjuran-anjuran yang baik itu kita dengarkan supaya kemudian kita lakukan. Karena bagi Yesus adalah sebuah kemunafikan, kerapuhan bila hanya sanggup berkata-kata tetapi tidak sanggup berbuat. Ini benar-benar perjuangan untuk kita. Karena kita pun tahu bahwa berkata itu gampang, tetapi kalau sudah sampai ke perbuatan, banyak di antara kita yang menyerah. Dan salah satu cara menyerah yang ditunjukkan orang adalah dengan tidak lagi berani berkata tentang yang baik. Karena dia merasa toh nanti saya tidak akan buat. Maka dia melepaskan salibnya dengan juga tidak mengatakan yang baik. Dengan itu dia tidak merasa terbebani. Karena dia merasa tidak nyaman kalau perkataannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Nah, dan itu bukan sesuatu yang diharapkan. Tentu dengan mengatakan yang baik, seseorang telah melakukan sesuatu yang baik. Kan begitu ya. Nah, tetapi itu tidak cukup. Karena yang dia katakan itu harus dilakukan. Yang saya katakan ini bukan sesuatu yang asing sebenarnya. Itulah pembeda antara orang tua yang benar-benar dihormati oleh anaknya dengan orang tua yang muncul hanya seperti hakim bagi anak-anak. Hakim bertugas mengatakan ini benar, ini salah. Tetapi
belum tentu dia sendiri sanggup memenuhinya. Karena itu peran sebagai orang tua, oke, sebagai pemimpin jemaat, sebagai apapun dalam pekerjaan kita sebenarnya sangat dituntut kesesuaian. Samalah kata-kata dengan perbuatan. Sejalan, sama-sama baik, sama-sama pantas untuk dilihat dan didengarkan. Kata-katanya didengarkan, perbuatannya dilihat. Nah, sekali lagi itu bukan hal gampang, tetapi dengan bantuan dari Tuhan kita mau melakukannya dan ada orang yang sanggup melakukannya. Yang sesuai perkataan dengan perbuatannya. Antifon pembuka dari bacaan hari ini yang diambil dari Mazmur rasanya bisa juga menjadi pemompa semangat. Terangilah mataku agar aku jangan tertidur dalam maut. Tidur-tidur jiwa ini bisa membuat kita tidak memiliki kekuatan untuk melakukan apa yang baik yang kita katakan. Jangan sampai musuhku berkata, dia telah kukalahkan. Jangan sampai musuh, orang-orang yang senang kita gagal berkata, musuh dalam hal ini si jahat sendiri yang selalu menggoda kita untuk tidak melakukan yang baik. Jangan sampai dia berhasil menguasai kita. Semoga dengan semangat di masa prapaskah ini kita dimampukan untuk mengatakan yang baik dan membawanya dalam perbuatan. Pace bene.